Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Febi Nurliana Zakila. Di sini aku bakal jelasin beberapa soal dari program linier. Jadi ikutin terus ya sampai akhir video ini. Pada soal pertama, itu adalah soal yang berkaitan dengan tingkatan Lodge untuk program linier. Nah, di situ tertera bahwa soalnya himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 5x plus y lebih dari sama dengan 10. Lalu yang kedua 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Dan yang ketiga adalah y lebih dari sama dengan 2. Di situ juga sudah disajikan grafiknya ya. Grafik. Nah, kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi, perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, pertama, kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, kita ambil pertidaksamaan yang pertama, yaitu 5x plus y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jadi bagian A ya, agar nanti kita akan lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, ini A ya, ibaratkan ini A. Terus kita misalkan nih di sini. Misalkan x sama dengan 0. Maka y lebih dari sama dengan 10 akan menjadi y sama dengan 10. Ya. Lalu yang kedua kita juga misalkan y sama dengan 0. Maka 5x lebih dari 10 akan menjadi x sama dengan 2. Jadi titiknya menjadi 2,0. Nah, kita langsung perhatikan nih ke daerah grafiknya yang sudah tertera dalam soal. Yang pertama 0,10. Kita cari 0,10 berarti di sini ya. Lalu yang kedua 2,0. 2,0 berarti di sini ya, teman-teman. Nah, situ kita udah terlihat garis untuk 5x plus y sama dengan 0 adalah berada di daerah sini ya, teman-teman. Maka kita tahu daerah 5x plus y lebih dari sama dengan 0 itu berada di garis persamaan ini ya, teman-teman. Persamaan tersebut dan berada di atas garis di atas garis 1, 2, 3, dan 5 ya, teman-teman. Nih, kan tadi titiknya di sini di sini ya. Berarti dia itu berarti di atas garis 1, 2, 3 sama 5 ya. Ini berarti kita untuk memudahkannya ini menjadi daerah A.
Oke. Terus kita langsung yang kedua ya. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x plus y lebih dari 8. Oke, bener kan? 2x lebih dari 8. Nah, ini kita misalkan adalah B. Nah, karena ini bagian B juga sama, kita harus menyelesaikannya dengan cara yang sama seperti bagian A, yaitu X sama dengan 0. Misalkan X sama dengan 0, maka Y kurang dari 8 akan menjadi Y sama dengan 8. Maka diketahui titiknya adalah 0,8. Terus yang Y juga, Y, misalkan Y sama dengan 0, maka jadi 2x kurang dari 8 menjadi x sama dengan 4. Dan titiknya ketemu 4,0. Dan di sini kita langsung perhatikan ke bagian grafiknya lagi. Kita perlihatkan 0,8. 0,8. Berarti titiknya berada di sini ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah 4,0. Berarti di sini. Nah, jadi kita tahu garis dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8 adalah yang ini. Maka kita tahu, teman-teman, tahu daerah 2x plus y kurang dari sama dengan 8 berada di persamaan tersebut dan di atas garis apa coba teman-teman? Kalau seandainya titik 8 dan 4 ini berarti berada di atas garis. Maaf teman-teman, aku lupa. Karena ini kurang dari sama dengan, seharusnya di sini bawah. Berarti di bawah garis, di bawahnya itu garis 3 dan 5. Nanti ini kita jadikan permisalan B. Nah, karena itu ada 3 pertidaksamaan, dan yang ketiga sekarang yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 2. Nah, lebih dari sama dengan 2 berarti dia kan cuma hanya 1, teman-teman. Maka dia langsung aja menjadi Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Berarti titik dia langsung aja nih. Berarti dia di sini. Itu berarti Y lebih dari sama dengan 2. Maka daerah Y lebih dari 2 berada di persamaan tersebut dan di atasnya garis apa aja di sini di atasnya? 1, 2, 3, dan 4. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita misalkan jadi titik daerah C. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut, maka kita ambil daerah yang tadi, garis-garis yang sudah kita temui dari pertidaksamaan 1, 2, dan 3 ini, yaitu yang ini. Nih. Yang garis 1, 2, 3, 5, 3, 5, 1, 2, 3, 4, kita cari garis yang dimiliki oleh ketiga sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, kita tulis sebagai berikut. Yang A tadi 1, 2, 3, dan
5. Yang B 3 dan 5 saja. Yang C 1, 2, 3, dan 4. Dari setelah kita urutkan kayak gini, kita langsung tahu dong mana yang daerah yang dimiliki oleh ketiga pertidaksamaan tersebut, yaitu daerah 3. Berarti daerah HP-nya adalah daerah 3. Nah, berarti daerah ini merupakan daerah HP-nya. Nah, yang selanjutnya adalah soal HOTS ya, yang pertanyaannya sebagai berikut. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg dan kelas ekonomi maksimum 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimum 1440 kg. Hanya harga tiket kelas utama 150.000 dan kelas ekonomi 100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan jumlah tempat duduk kelas utama. Nah, halo teman-teman, penyelesaiannya adalah sebagai berikut dari pertanyaan tadi ya. Nah, penyelesaiannya di sini aku bakal bikin rumusan permasalahannya dulu agar dalam penyelesaiannya lebih mudah. Pada rumusan permasalahan pertama kita tentukan masalahnya itu apa dulu. Masalahnya itu yang akan kita dicari itu apa? Maksimumkah atau minimumkah? Biasanya pada soal itu tertera di bagian akhir pertanyaan. Nah, kalau di pertanyaan ini itu tertera di bagian akhir, yaitu mencari agar dia maksimum. Yang ini ya teman-teman. Maka di sini permasalahan adalah maksimum. Nah, yang kedua adalah tentang mengidentifikasi variabel keputusan. Nah, kita misalkan nih, jumlah kursi kelas utama menjadi X1 dan jumlah kursi penumpang kelas ekonomi jadi X2 ya teman-teman. Boleh kalian nggak perlu pakai XY, X1, X2, bisa pakai XY juga boleh, terserah kalian ya teman-teman. Nah, kalau dibikin tabel kayak gini, kita masukin aja yang ada di dalam soal teman-teman. Nah, kita cari bagasi dulu. Nah, tadi bagasi yang buat utama maksimum berapa?
60. Kita masukin aja 60 kg. Terus buat yang kelas ekonomi tadi berapa? Yaitu 20 kg. Kita masukkan 20 kg. Dan batasnya itu berapa tadi? Dia maksimum adalah 1440. Berarti kita tulis aja 1440 kg. Nah, untuk harga tadi, harga tiket ini salah ya teman-teman. Di sini tuh kursi sebenarnya. Kursi. Nah, kursinya itu maksimum adalah 48 berarti kita misalkan sini satu dulu ya, karena kita belum tahu jumlah kursi yang sebenarnya itu berapa. Nah, harga tiketnya kita masukkan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya di sini. Jadi kalau yang kelas utama tadi berapa? 150.000. Terus yang kelas ekonomi berapa? 100.000. Bagian 3 itu kita mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuan sebenarnya udah tertulis di tabel tadi. Kita tinggal salin aja. Tujuan atau persamaan objektif ya. Berarti Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 100.000 X2. Udah ya. Nah, kita langsung ke bagian 4. Bagian 4 adalah fungsi batasan. Nah, fungsi batasan ini sebenarnya adalah penulisan pertidaksamaan dari tabel yang udah kita bikin tadi. Itu menjadi ini 60 X1 ditambah 20 X ini. Dan tulis sebelahnya 20 X2. Lalu halo guys, maaf karena kepotong tadi, karena ini udah lanjut. Ini kan 20 X2 kurang dari 1440. Nah, itu sebenarnya tuh terjemahan dari tabel ini. Nah, ini di sini cuma X1 dan X2 aja. Kenapa? Karena di sini 1 dan nilai kurang dari sama dengan 48. Maksimalnya adalah 48 ya dalam satu pesawat tadi. Terus selanjutnya adalah yang kelima, menentukan bahwa suatu benda itu juga harus lebih dari 0. Nggak mungkin dong benda itu adalah minus 1. Jadi di sini X1-nya itu juga harus lebih dari 0 dan X2-nya juga harus lebih dari 0. Dan yang keenam adalah kesimpulan dari apa yang kita tadi udah cari. Dari fungsi persamaan objektifnya, terusan fungsi batasan-batasannya, dan ini ya udah ketemu. Nah, selanjutnya kita ke langkah penyelesaiannya untuk mencari berapa jumlah tempat duduk kelas utama. Nah, kita langsung penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita selesaikan 60 X1 ditambah 20 X2 kurang dari sama dengan 1440. Nah, di sini kita misalkan X1 sama dengan 0. Maka 20 X2 kurang dari sama dengan 1440 dan X2 berarti sama dengan 72. Dan titiknya berarti menjadi 0,72. Terus yang kedua ini misalkan X2 sama dengan 0, maka 60 X1 kurang dari sama dengan 1440 menjadi X1 sama dengan 24. Maka titiknya di 24,0. Di sini titiknya udah ketemu ya, masing-masing titiknya. Nanti kita bikin grafiknya.
Nah, ini yang kita cari dulu yang kedua, yaitu X1 ditambah dengan X2 kurang dari 48. Berarti X1 kita misalkan jadi 0, X2 juga kita misalkan jadi 0. Maka X2 kurang dari sama dengan 48 sama dengan X2 48, titiknya menjadi 0,48. Ini juga 1 kurang dari 48, X1 sama dengan 48, 48,0. Nah ya teman-teman. Nah, kemudian kita mencari grafiknya dulu ya untuk mencari daerah penyelesaiannya. Kita bikin grafiknya dulu, teman-teman. Biar lebih rapi, kalian bisa menggunakan penggaris ya. Ini X2, ini X1. 72, sini 48. Ini 24, 8. Nah, kita tarik masing-masing garisnya. Ini dengan ini bisa lebih panjang ya teman-teman. Terus yang ini sama dengan ini. Ini harus melewati titiknya ya. Nah, kita bisa langsung aja daerahnya. Karena yang diminta maksimum, berarti daerahnya adalah ini. Nih yang aku arsir ya daerahnya. Berarti di sini titik 1, 2, 3. Ini titik A, titik B, dan titik C. Berarti wilayah optimumnya adalah A, B, C ya. Berarti titik 1, titik A itu dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 48. Jadi nilai Z-nya atau tujuannya atau persamaan objeknya kita masukkan tadi 150.000 X1 ditambah 100.000 X2. Nah, kita masukkan X1-nya berarti 0. Jadi persamaan objektifnya didapat 4.800.000. Nah, ini untuk titik A ya. Ini teman-teman titik A. Nah, yang kedua untuk titik B. Nah, karena titik B-nya belum ketemu, kita langsung ke titik C-nya aja ya teman-teman. Karena nanti ini kita harus melalui proses eliminasi. Kita ke titik C, dapat X1-nya sama dengan 24 dan X2 sama dengan 0. Jadi nilai objektifnya adalah 150.000 dikali 24 ditambah 100.000 dikali 0. Maka didapat 3.600.000. Ya, didapat 3.600.000. Nah, untuk mencari titik ketiga atau titik C itu harus melalui proses eliminasi. Berarti kita eliminasi dulu ya teman-teman. Eliminasi dari dua persamaan itu berarti 60x1 ditambah 20x2 kita pakai sama dengan 1440 dengan x1 tambah x2 sama dengan
48. Kita mau eliminasi yang mana dulu? Kita eliminasi yang kedua ya, yang lebih sedikit. Ini 1 kali, ini 20 kali. Nah. Ini berarti tetap 60x1 ditambah 20x2 sama dengan 1440. Terus ini jadi 20x1 tambah 20x2 menjadi 960. Kita kurang ya. Ini habis. Ini berarti tinggal 40x1 sama dengan didapat 480 sisanya. Jadi x1 sama dengan 12. Kita cari x2 nya dari salah satu ini, kita pakai persamaan yang lebih kecil aja ya, yang x1 yang persamaan kedua, tidak persamaan kedua. Berarti tinggal x1 kita langsung masukkan 12 ditambah x2 sama dengan 48, berarti x2 sama dengan 4. Jadi nilai z nya atau titiknya 150.000 dikali 12 ditambah 100.000 dikali 4. Jadi hasil, maaf teman-teman, ternyata aku salah hitung di sini. Ini tuh pindah ruas, pindahkan di sini, maka 48 dikurang 12 menjadi 36. Jadi x2 nya adalah 36, sehingga di sini 36. Hingga didapat nilai objektifnya adalah 5.400.000. Nah, dari ketiga pertidaksamaan ini hasilnya yang aku kasih tanda checklist. Mana yang paling maksimum hasilnya? Yaitu ada di titik C. Di titik C ini. Maka sini aja ya teman-teman. Maka jumlah kursi kelas utama adalah, tadi yang utama itu adalah x1 ya. 1 sama dengan 12. Di sini 12 kursi. Agar hasilnya menjadi maksimum. Ini nilai maksnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan soal untuk materi program linier. Jadi sampai ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.